rindu lawatan. Kami rindukan Roh-Mu menguasai setiap kami, baik alam sadar kami maupun hati kami, sehingga hari ini ketika firman Tuhan disampaikan, kami yang hari ini hadir sungguh-sungguh mengalami perubahan, sungguh mengalami sebuah terobosan, sehingga Tuhan kami tahu bahwasanya hidup kami ini punya tujuan. Ketika Tuhan mempersatukan dua insan menjadi satu kesatuan, Engkau punya tujuan dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap pernikahan kami. Hari ini adalah sesuatu yang spesial karena firman-Mu sedang dan akan berbicara tentang sebuah pernikahan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami, hamba-Mu memahami bahwa kami yang hadir bukan saja orang-orang yang telah menikah, tetapi ada dari berbagai usia. Sebab itu biarlah Engkau Tuhan yang menolong sehingga firman ini bukan saja bermanfaat buat kami yang sudah menikah, tetapi juga bagi setiap orang yang mendengarkan itu, yang hadir pada hari ini. Ada sesuatu pesan yang perlu diingat dan dikerjakan supaya hidup kami menjadi berkat. Terima kasih Bapak. Hadirlah di tengah-tengah kami, menguasai kami, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan tidak lebih daripada mereka yang mendengarkan hari ini. Dan kami semuanya sama-sama belajar, dibentuk, diproses oleh Tuhan, sehingga kami boleh menjadi sempurna sama seperti Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Amin. Shalom. Shalom. Saya melihat sekarang ini ya banyak kita yang hadir dari kalangan orang-orang dewasa, tapi juga ada anak-anak muda, dan sulit bagi saya untuk bilang keluar kalian karena ini bukan bagian kalian, tapi ini sebagai sebuah persiapan. Sebenarnya dari minggu yang lalu ya ada tentang, tapi minggu lalu saya tidak begitu khawatir karena perzinahan bukan saja
pikiran orang dewasa, tapi anak-anak sekarang itu udah bisa ya membayangkan, memvisualisasikan hal-hal yang tidak lazim begitu. Tapi hari ini memang ya harus sedikit saya berhati-hati dalam berbicara di depan ini, karena ini ruangnya bukan lagi ruang orang tua, tetapi anak-anak pun ada. Ya kalau saya bilang masuk ke ruang sekolah minggu, mungkin akan beberapa beruang nggak mau aku sama mama belajar gitu ya. Tapi tidak apa-apa, ini sebuah pelajaran. Ya Bapak Ibu, siapa di sini yang datang dengan lengkap pasangannya? Ya hanya sedikit yang datang dengan pasangan yang lengkap. Tapi saya percaya walaupun hanya satu orang yang hadir hari ini dapat membawa berkat ini ke tengah-tengah rumah tangga. Amin. Ya, puji Tuhan. Siapa dengar Bang Jackson ya? Atau Bang Lian aja tolong Bang Lian kemarin. Karena kalau pakai musik itu lebih enak mendayu-dayu gitu ya. Ya, Bapak Ibu, siapa di sini yang lahir di tahun 60-an? 70-an? Ya, saya 70-an ya. Nah, mungkin sampai ke 80 ya. Mungkin sekarang juga ya lagu ini tidak asing. Tapi di tahun 70-an lagu ini sungguh populer dan saya suka menyanyikan walaupun dulu saya masih anak-anak. Karena ada itu safari, acara safari di TVRI. Adekarya Safari. Ya, Adekarya Safari. Ya, lagu ini berulang kali aku mencoba selalu untuk mengalah demi keutuhan kita berdua, walau kadang sakit. Lihatlah tanda merah di pipi, bekas kepalan tangan. Sering kau lakukan bila kau marah, menutupi salahmu. Sama-sama. Sampakah aku bagai burung di sana yang dijual orang, hingga sesukamu kau lakukan itu, kau sakiti aku. Lalu minta permintaan. Dulu segenggam emas kau pinang aku. Dulu bersumpah janji di depan saksi. Namun semua hilanglah sudah ditelan dusta. Namun semua tinggal cerita hati yang luka. Tepuk tangan untuk orang-orang yang lahir karena dia menguasai lagu ini. Tapi ada baik yang bilang, pulangkan saja aku pada ibu atau ayahku. Ini biasanya perempuan kalau sudah dianiaya, sudah tersakiti, pulangkan aku sama mama sama bapak. Kan udah repot kalau kata-kata ini dikeluarkan. Mungkin kalau orang lain tadi dengar nih ngapain di gereja kok nyanyinya Betaria Sonata ya.
pikirannya itu, ya, bayangannya itu, pernikahan adalah sesuatu yang sangat indah, bahagia, penuh kasih mesra, ada pengertian di sana, ya, pokoknya indah semua. Semuanya seperti terlihat begitu sempurna. Ada lagu lagi tuh, makan sepiring berdua, bila kau ada di sisiku, makan sepiring berdua, tidur beralaskan koran, it's okay, no problem. Tapi Bapak Ibu, ternyata dalam perjalanan dalam pernikahan itu tidak seindah yang kita bayangkan pada waktu kita masih pacaran. Betul apa enggak? Betul ya. Semua orang yang belum menikah sedang kasmaran, bayangannya itu ke depan hidup bersama dia, tinggal bersama dia, selalu ada bersama dia, adalah kehidupan yang sangat sempurna. Tidak ada lagi kehidupan yang paling sempurna selain aku ada bersama dengan dia. Tapi Bapak Ibu, dengan berjalannya waktu, ketika pernikahan telah terjadi, ya, rupanya terjadi konflik, rupanya terjadi masalah, rupanya terjadi baku hantam, lempar piring, lempar batu, lempar semuanya, lempar kata-kata yang begitu tajam, sampai akhirnya satu dengan yang lain merasa terluka. Bukan hanya saja wanita yang terluka, tapi juga banyak laki-laki yang terluka. Amin. Ya, kalau di Indosiar itu biasanya, ya, yang terluka itu biasanya perempuan, ya, sampai Pak Tantu buat caption, ya, Indosiar harus adil, ya kan? Jangan hanya perempuan saja tangisan suara hati istri, tapi juga harus ada tangisan suara hati pria atau suami, ya, supaya adil, ada tandingannya. Ini selalu perempuan yang dibela, laki-laki nggak ada pembelaan, ya, begitu ya. Nah, Bapak Ibu, itu yang kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, bahwa bukan hanya masalah yang serius, tetapi untuk masalah yang sepele pun ini menjadi sebuah masalah. Dulu ketika pacaran nggak melihat bahwa kalau dia berpakaian seperti ini tetap terlihat ganteng-ganteng aja. Tapi ketika menikah, walaupun sudah ganteng, sudah diurus, tapi kok kerasa kayaknya masih ada yang kurang, jadi masalah. Kau itu nggak tahu kok pakai baju, ya? Tiap hari kamu bilang pakai baju, kalau pakai baju itu masukkan ke dalam, tali pinggangnya agak diturunkan, jangan kayak jojol ya di atas. Nah, gitu. Pernah nggak lihat bapak-bapak gitu? Karena kan bapak-bapak ini nggak pintar gitu. Tadi dia pakai celana itu nggak pas di pinggang. Kita yang jadi perempuan ini kayak nggak diurus sama istrinya, kan kita takut ya ada image semacam itu. Akhirnya kita ngomong sama suami kita. Padahal dulu juga udah begitu, dia kalau pakai celana pasti di atas pusar. Tapi bagi kita karena jatuh cinta nggak jadi masalah. Tapi waktu sudah menikah jadi masalah. Berantem yuk gara-gara tali pinggang di atas pusar, jadi berantem hebat. Ya, bukan hanya masalah perzinahan. Ya, kita bahas tentang masalah perzinahan ya. Nah, masalah sepele pun dalam keluarga itu bisa jadi satu momok ya, satu keributan yang luar biasa yang berakhir, yang akhir-akhirnya Bapak Ibu divorce, cerai, berpisah. Udahlah berpisah aja, kita kalau kayak gini aja tiap hari gara-gara tali pinggang ini bisa ribut dan bilang sama pasangannya cerai aja. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya katakan masalah perceraian bukan saja terjadi di latar belakangi akhir-akhir ini oleh karena hal-hal ya kesetiaan, tetapi oleh karena hal-hal kecil saja bisa menjadi masalah yang sangat besar. Kita lihat di televisi berita-berita bagaimana ya suami dibunuh oleh istrinya atau minta maaf. Ada yang mengebiri alat vitalnya. Saya ketawa begitu ya. Bagaimana cara dia mengebiri itu? Ya kan? Ada yang kalau di Lubuk Pakam ini pernah saya dengar ya disiram pakai air panas tengah malam sampai melepuh badan suaminya. Hanya karena apa? Setelah diketahui memang ada masalah-masalah yang berat ya, karena perselingkuhan, karena perzinahan. Tapi tidak sedikit juga hanya karena masalah ya salah letakkan piring, salah letakkan anduk, salah mengencet odol bisa berujung pada perceraian. Di sini nggak ada ya.
oleh Tuhan, beberapa orang beranggapan bahwa bercerai adalah solusi yang paling ampuh untuk menyelesaikan konflik. Udah, kita cerai aja. Orang begitu, kenapa nggak bisa dipertahankan? Nggak ada lagi alasan untuk kami bisa bersama-sama. Tiap hari ribut. Lalu lebih baik cerai saja. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika perceraian terjadi, justru membuktikan bahwa betapa rapuhnya fondasi yang dibangun. Ketika ada perceraian, ya, di antara sepasang suami istri, dari situ kita melihat bahwa betapa rapuhnya fondasi yang ternyata yang dibangun di awal pernikahan. Menunjukkan juga ketidakdewasaan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kami di gereja ini, saya tidak akan mau memberkati, mau dikasih berapapun. Pernah ada orang bilang, Bu, berapa yang Ibu akan sebutkan angkanya, saya akan penuhi asal Ibu mau berkati saya. Tidak ada konseling pernikahan. Dia bilang, bawa pulang uang. Jangan bilang seperti itu sama saya. Jemaat di sini tahu semua. Gereja kita sangat konseling. Karena apa? Kekuatan dari gereja itu terletak pada keluarga yang kuat. Jadi kalau keluarga nggak kuat, gereja juga tidak akan kuat. Makanya penting konseling pranikah sebelum kita masuk dalam babak baru dalam hidup kita. Sebuah pernikahan itu perlu dikonseling, kita perlu dipersiapkan. Gak usah jauh-jauh, saya aja dulu ada konseling pranikah. Untuk apa? Supaya kita bisa tahu dasar bangunan pernikahan Kristen itu apa. Supaya kita dipersiapkan. Jadi gak gampang nanti ngeluarkan kata-kata cerai aja kita. Lebih baik cerai, karena ini yang paling tepat untuk kita berdua. Daripada tiap hari kita bangun kata, lebih baik kita bercerai saja. Bapak Ibu, saya mau katakan kepada kita semuanya, tidak ada pernikahan yang sempurna. Tidak ada. Kemanapun kita pergi, sekalipun kita masuk ke tengah-tengah keluarga hamba Tuhan. Nah, sekali-sekali boleh tinggal di rumah saya, lihat Pak. Pasti saja ada, Bapak Ibu, pertengkaran. Tidak ada pernikahan yang sempurna. Saya pernah tinggal di keluarga misionaris, tadi pagi kami ngobrol-ngobrol, Ibu Markeli dan Bapak Markeli. Saya pikir mereka sudah tua, pasti nggak ada konflik, pasti nggak ada masalah. Tapi ketika kami masuk dalam rumah tangga mereka, ada kira-kira 2 bulan. Ternyata rupanya di tengah-tengah hidup mereka juga, yang sudah, kalau kita bilangin sudah profesional dalam hal rohani, ya, profesional dalam hal berkeluarga, ternyata ada juga konflik. Cuma mereka sudah lebih dewasa untuk memanage, ya, perkelahian atau konflik yang ada. Tapi kami bisa melihat bahwa mereka sedang terjadi masalah di antara mereka. Nah, Bapak Ibu, tidak ada ternyata keluarga atau pernikahan yang sempurna. Dan Bapak Ibu, pendidikan yang tidak pernah selesai adalah pernikahan. Selama kita hidup, kita terus belajar dan belajar satu dengan yang lain. Jadi kalau kita menemukan masalah di dalam keluarga, itu biasa Bapak Ibu. Jangan heran kalau suami istri konflik, jangan heran. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita ini beda, ya, berbeda dalam berbagai hal. Lalu kita dibawa, dipersatukan di dalam satu rumah yang sama, tempat tidur yang sama, bahkan lebih dekat lagi. Dan tentunya pasti kita menemukan banyak perbedaan. Perbedaan kadang-kala bisa mengakibatkan konflik antara kita. Tadi saya bilang hanya karena masalah odol saja, yang satu pencet dari atas, yang satu pencet dari bawah. Masalah pencet ini bisa jadi perang besar antara suami istri kalau dia nggak bisa mengelola. Bapak Ibu, saya teringat dengan satu ayat firman Tuhan dalam kitab Amsal 27 ayat 17.
Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Nah, kita ini di dalam satu rumah itu saling menajamkan satu dengan yang lain. Untuk apa? Kalau tadi bilang besi menajamkan besi, supaya besinya apa? Tajam. Atau pisau yang diasah supaya apa? Supaya tajam, bisa dipakai, nggak tumpul. Nah, manusia juga seperti itu. Perkelahian atau masalah atau konflik yang terjadi itu adalah sebuah pembelajaran untuk saling menajamkan, sehingga kita satu dengan yang lainnya bisa semakin hari semakin lebih baik lagi, nggak tumpul, lebih terasah keterampilan. Oh, dia maunya begini. Dengan adanya konflik kita tahu, oh dia maunya seperti ini, dia nggak mau seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kalau terjadi masalah di tengah-tengah keluarga, jangan langsung heran dan bilang kan sama pasangan, udahlah cerai aja kita, daripada seperti ini aja kerja kita. Tiap hari kita berkelahi. Nah, Bapak Ibu, cinta dalam pernikahan tidak selalu berwujud hal yang indah, tetapi juga menyakitkan. Kalau kita siap menikah, maka kita siap untuk disakiti. Jangan hanya membayangkan yang indah-indah, karena ternyata Bapak Ibu, dari dulu sampai sekarang, bahkan di Alkitab sendiri juga kita melihat contoh-contoh keluarga yang mereka mengalami konflik. Tapi sekalipun mereka mengalami konflik, ini yang perlu kita pelajari. Mereka sungguh dewasa menyikapi konflik dan tidak mengungkapkan cerai kita. Sudahi saja pernikahan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan melihat apa tanggapan Alkitab tentang perceraian. Ya, tingkat perceraian saya baca di media akhir-akhir ini, sejak mulai bulan 3 sampai sekarang meningkat tajam. Kenapa kok meningkat tajam? Ya, karena kita di lockdown, nggak boleh keluar waktu itu ya. Tiap hari ketemu. Kalau hari biasa mungkin satu dengan yang lainnya sudah sibuk dengan aktivitas. Ada yang kerja, ada yang apa segala macam. Jadi mungkin intensitas ketemunya berkurang, dan itu membuat perkelahian, konflik pun berkurang. Ternyata pada saat lockdown, karena semuanya dikurung di rumah, diharuskan di rumah, ketemu tiap hari. Bangun pagi lihat dia terus, satu hari lihat dia. Kita lihat kebiasaan yang kita nggak suka, akhirnya berantem. Banyak yang bercerai, Bapak Ibu. Apalagi di Jawa Barat katanya, banyak orang bercerai sejak terjadi corona. Selain karena masalah-masalah kecil dan sepele ini, ada juga yang punya masalah karena keuangan. Ada yang di PHK, nggak ada uang, akhirnya istri marah-marah, suami nggak tahan, keluar berapa hari pergi di luar, rupanya bukan cari kerja, rupanya dia disambut dengan wanita lain yang bisa membuat hatinya lebih baik. Terjadi perselingkuhan. Nah, itu ditunggu-tunggu sama istri, kemana nih suamiku? Waktu ada direpet-repeti, ya kan? Waktu nggak ada dicari-cari, mulai kacau hatinya. Kemana suamiku? Udah 1 minggu nggak pulang-pulang, ya kan? Kemana? Rupanya pulang, sampai di rumah dimarah-marahin lagi, direpet-repetin lagi. Akhirnya sudah cerai saja kita, ya. Nggak dinafkahi, bukan hanya batinnya, tapi juga ekonominya nggak ada dinafkahi. Akhirnya terjadi perceraian. Nah, saya berharap bahwa kita semua di sini, ya, jangan cepat-cepat bilang cerai aja kita. Amin. Bertahan, berjuang. Siapa di sini yang sedang terjadi konflik di rumah tangganya hari-hari ini? Gak ada yang ngaku. Saya aja yang ngaku ya. Ya, karena kami sudah mengalami kemenangan, ya saya perlu sharekan. Bapak Ibu gak usah malu, ya, mengakui keberadaan kelemahan kita. Tidak ada keluarga yang sempurna, termasuk saya. Saya hamba Tuhan juga punya ego. Dan selama ego ini masih di atas, tentunya pasti akan terjadi konflik. Nah, tapi bagaimana sebagai orang Kristen, anak Tuhan, orang percaya yang melayani Tuhan, itu pintar, bijak dalam memanage konflik yang ada. Jangan sampai seantero dunia dan seantero Indonesia tahu, gitu ya kan? Konflik bisa saja terjadi, masalah bisa terjadi, tapi bagaimana kita bisa
dewasa menyelesaikan. Saya ada konflik. Waktu saya siapkan firman Tuhan ini, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kok pada saat saya mau bicara firman ini, kok Tuhan kasih pencobaan seperti ini? Saya bilang, Tuhan kasih tantangan, saya harus buktikan firman Tuhan ini. Tapi saya bersyukur ya, saya punya suami yang sama-sama kita dewasa. Walaupun diam-diaman, tapi ya kita menyelesaikannya dengan cara yang baik. Amin. Ada yang sedang konflik hari ini? Waduh. Mudah-mudahan ya firman Tuhan hari ini sungguh bermanfaat untuk mengubah. Jangan sampai khotbah ini nggak jadi apa-apa dalam hidup kita. Khotbah ini harus yang mendarat nanti sampai ke rumah. Amin ya. Saya pun mengalami hal yang sama. Tidak ada pernikahan yang sempurna. Semua pasti ada masalah. Nah, sekarang kita mau lihat apa kata Alkitab tentang perceraian dan bagaimana kita ya mengatasi supaya perceraian tidak terjadi di keluarga Kristen. Amin. Mari kita buka lanjut dari khotbah Tuhan Yesus di atas bukit pasal 5 ayatnya yang ke-31 dan 32. Demikian firman Tuhan. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kita perhatikan ayatnya yang ke-31 di sana. Yesus mengutip Perjanjian Lama. Dikatakan siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai. Ya, ayat ini akan menjadi lengkap. Bapak Ibu, saya mau katakan kepada kita, ayat ini tidak sedang menganjurkan. Ya, tidak sedang menganjurkan, catat baik-baik, bahwa perceraian diperbolehkan. Siapa yang menceraikan istrinya? Ya, sekilas kalau kita melihat ayat ini, indikasinya bahwa ternyata bercerai itu boleh asal memberi surat cerai. Ya, tidak seperti itu. Nah, supaya ayat ini tidak menjadi masalah bagi kita semuanya, mari kita lihat bagian lengkap dari Matius pasalnya yang ke-19. Mungkin satu orang akan membaca. Bantu saya membacakan pasal 19 dari kitab Matius. Ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-9 saja. Ada yang bersedia membaca dengan suara yang sangat keras. Demikian kematian perceraian. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang seberang Sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan berseru dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya,
Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena keterangan hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Demikian firman Tuhan. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah membantu saya. Nah, Bapak Ibu, kita sudah lihat jelas ya secara lengkap latar belakang dari pernyataan Tuhan Yesus yang dikutip sebenarnya dari Perjanjian Lama, ya. Tapi diulang di kitab Perjanjian Baru, di kitab Matius. Ya, kita baca tadi dari 2 pasal 5 dan juga pasal 19 lengkapnya. Di sini kita tahu ya latar belakang kenapa akhirnya Musa mengeluarkan surat cerai kepada orang yang akan menceraikan istrinya. Nah, Bapak Ibu, kita melihat bahwa Alkitab yang kita punya ini ya semuanya kompak berkata bahwa perceraian itu sesungguhnya tidak diperbolehkan dalam keluarga Kristen. Karena apa Bapak Ibu? Dalam kitab Maliaki pasal 2 ayat 15 akhir sampai 16a. Mari kita buka. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Catat baik-baik, bukan istri mudanya, tapi istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, kenapa firman Tuhan mengatakan bahwa tidak boleh bercerai? Tidak boleh bercerai sangat jelas kita lihat bahwa ya ini adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Ini adalah dosa. Ini adalah sebuah kekejian dan pengkhianatan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, lembaga pertama yang dibangun oleh Tuhan adalah pernikahan. Dan Dia menciptakan lembaga pernikahan ini bukan untuk dihancurkan, tapi Bapak Ibu untuk membangun sebuah kehidupan yang sempurna. Karena saudara dan saudari, ya, bapak dan ibu bukanlah manusia yang sempurna, tetapi ketika Allah menyatukan 2 insan dalam satu kesatuan yang disebut dengan pernikahan, maka sempurnalah kehidupan kita. Itu sebabnya ketika manusia menceraikan dirinya dengan pasangannya, itu adalah sebuah kekejian di mata Tuhan. Itu sudah merusak tatanan yang Allah telah bangun sedemikian rupa dari sejak awal. Sebab itu dalam kekristenan ya, perceraian itu tidak diperbolehkan. Ya. Terus kita bilang, itu bagaimana di sana melihat ada hamba Tuhan bercerai? Itu Pak Ahok tuh bercerai, itu tuh bercerai. Kita nggak usah lihat orang lain, tapi kita lihat apa yang Tuhan firmankan, bahwa dalam pernikahan Kristen itu tidak ada yang namanya perceraian. Ingatkan dulu kawan di sampingnya, nggak boleh perceraian. Jangan, harus bercerai. Tidak ada yang namanya perceraian. Nah, kalaupun terjadi perceraian Bapak Ibu, kita lihat di zaman Israel, ya, di daerah timur kuno, timur tengah kuno. Dulu tuh marak sekali perceraian. Bukankah mereka ini umat pilihan? Kenapa mereka sampai bercerai? Dan itu sepertinya dilegalkan.
Yesus mengatakan, karena ketegaran hatimu lah, makanya Musa mengeluarkan surat cerai. Tetapi sesungguhnya Musa pun tidak mengizinkan perceraian terjadi. Minggu lalu saya katakan bahwa orang Israel atau orang di Timur Tengah kuno pada zaman dulu itu menganut ya sistem patriarkal, di mana ya perbedaan atau diskriminasi gender itu sangat kental sekali. Laki-laki punya power yang sangat besar dan perempuan tidak. Laki-laki bisa buat seenaknya terhadap perempuan, sedangkan perempuan tidak. Dan Musa melihat hal ini tidak adil. Ketika seorang laki-laki, makanya dia diuji ya oleh orang-orang Farisi waktu itu, mau mencobai Tuhan Yesus. Apa jawaban Tuhan Yesus tentang ini? Bolehkah orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Nah, orang dulu, Israel dulu itu menceraikan istrinya tanpa ada alasan, gak jadi masalah. Kok aku mau menceraikan, ya suka-suka aku, yang punya aku, kok kalian repot? Ya kalau mau kuceraikan, ya ceraikan. Nah, tapi Bapak Ibu gak berhenti sampai di situ. Perempuan yang diceraikan tuh gak punya kebebasan penuh. Selama dia gak punya surat cerai, maka keberadaan dia digantung. Mau ngapa-ngapain gak bebas. Sedangkan yang lakinya mau kawin lagi, mau apa, selingkuh dan lain sebagainya, nggak ada persoalan di sana. Itu sebabnya supaya perempuan mendapat keadilan, Musa bilang, kalau kau ceraikan istri, keluarkan surat cerai. Supaya apa? Perempuan pun bisa leluasa membangun hidupnya, menjalani hidupnya. Tapi bukan berarti Musa melegalkan perceraian. Nah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus ya menegaskan hal ini, bahwa Musa mengeluarkan surat cerai bukan berarti perceraian diperbolehkan, tidak diperbolehkan. Nah, kita melihat ayatnya yang ke-32 dari pasal 5. Yesus menunjukkan sikapnya terhadap perceraian, bahwa perceraian bukan saja ini ilegal. Ngerti ya? Ilegal dan legal. Kalau legal itu sah, ilegal tidak sah. Ya, ilegal di mata hukum dan juga moral, tetapi juga dengan sengaja telah membuka pintu bagi perzinahan. Jelas sekali Tuhan bilang, ya, setiap orang tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina. Oh, bisa dong Bu? Kalau karena zina bisa. Waduh, nanti mulai ngarang-ngarang cerita. Aku cerai. Bisa kok cerai. Karena apa? Karena aku udah diselingkuhi. Istriku udah berzina, suamiku udah berzina, udah cerai. Ya, jangan sampai ini jadikan alasan. Kenapa bercerai? Karena aku sudah dikhianati. Ya. Memang di sini ada kata dikatakan kecuali karena zina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan di sini sangat jelas sekali menunjukkan sikapnya terhadap perceraian. Perceraian itu tidak boleh. Kalaupun sampai terjadi, itu harus karena zina. Karena apa Bapak Ibu? Zina ini adalah satu perbuatan ya, yang sangat-sangat bukan saja ini sebuah kejijikan, tapi dia adalah dosa. Dan orang yang melakukan zina, minggu lalu saya sudah sampaikan, orang yang berzina hukumannya adalah mati selama-lamanya dalam perapian kekal. Karena pernikahan adalah perjanjian seumur hidup. Jadi siapa yang berzina, maka dia harus mati dalam perapian kekal selama-lamanya. Itu hukumannya. Nah, Bapak Ibu, dalam bagian ini Yesus menunjukkan sikapnya bahwa perceraian itu tidak boleh. Nah, dalam kitab Matius 19 ayat 6b di sana, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Karena apa? Perceraian adalah dosa dan perceraian adalah kekejian
di mata Tuhan. Ingat ini, camkan ini. Kalaupun ada di sekitar kita, perceraian ini menjadi sesuatu yang sudah biasa. Tapi bagi orang Kristen, camkan baik-baik bahwa perceraian adalah kekejian di mata Tuhan. Perceraian adalah dosa di mata Tuhan. Jangan anggap ini biasa, Bapak Ibu. Maka waktu kita belum menikah, pertimbangkan baik-baik. Sudah siapkah kita untuk menikah? Karena ketika kita menikah, itu berarti ikatan itu gak bisa dilepaskan lagi. Apapun yang terjadi, kita harus siap. Kita harus pelan. Kita harus hadapi. Tentunya berdasarkan firman Tuhan. Kalau nggak siap dengan itu Bapak Ibu, pikirkan sekali lagi untuk Anda menikah. Tapi Bapak Ibu dikatakan orang yang menikah lagi karena perceraian hidup, bukan perceraian mati ya, itu adalah perzinahan. Siap nggak untuk kita tidak menikah lagi? Boleh bercerai, tapi siap nggak untuk tidak menikah lagi? Karena kalau kita menikah lagi, itu artinya kita sudah berzina. Bapak Ibu, menarik sekali bahwa pada pasal 19 yang kita baca, kita Matius ini, dan kita menemukan di sana pola pernikahan Kristen. Ya, khususnya pada ayat-ayatnya yang keempat, 5 dan 15. Ya, saya melihat ada pola pernikahan Kristen yang dibuat. Yang pertama Bapak Ibu, monogami. Monogami artinya ya satu suami dan satu istri. Bukan poligami. Satu suami, dua istri, tiga istri atau lebih. Dan bukan juga poliandri. Satu istri, dua suami atau tiga dan seterusnya. Ada di sini yang poliandri? Belum, saya ketahui. Ya, kelihatannya poligami, rupanya dia poliandri. Suaminya ada, ya di rumah, tapi juga ada di sana, ada di sana. Tapi yang di sana-sana itu nggak kelihatan. Yang kelihatan yang hanya di rumah. Ada? Nggak ada. Puji Tuhan, tepuk tangan Bu. Di sini ibu-ibu. Bapak-bapak, saya mau tanya, ada nggak di sini yang poligami? Nggak mengakuin, nanti sampai di rumah aku berkelahi sama istri. Oh, rupanya kau punya ya? Iya, memang nyatanya di rumah satu. Tapi di sana ada berapa istrinya? Memang secara hukum tidak ada surat yang mengikat mereka, tetapi secara badan tentunya dia sudah punya istri lebih dari satu. Bapak Ibu catat baik-baik, dalam pola pernikahan Kristen tidak ditemukan ya pernikahan yang poligami maupun poliandri. Yang ada adalah monogami. Yang kedua, saya melihat ya, karena ada perempuan dan laki-laki, tidak ada perempuan dan perempuan. Ya, dikatakan di situ heteroseksual. Heteroseksual itu apa Bapak Ibu? Lain jenis. Pernikahan Kristen itu ya harus lain jenis. Tidak boleh ya yang ada kita lihat kan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Hendra. Bukan Hawa dan Helmi kan? Nama manusia Hawa dan Hana ya, Hawa dan Hana. Kalau Helmi laki-laki biasanya, Hawa dan Hana. Lalu dia berita baru-baru ini viral bagaimana ada pesta seks para laki-laki di sebuah hotel di Jakarta, dan di sana ternyata
sudah menikah. Ini udah diseks ini, karena dia bisa pakai laki-laki dan juga perempuan ternyata. Setelah dilihat ada yang sudah berkeluarga. Nah, kita nggak aneh lagi akhir-akhir ini kita lihat kaum LGBT, mereka sudah bahkan ada gereja, pendeta yang memberkati pernikahan sejenis, laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Saya nggak membayangkan ketika perempuan sama perempuan beradu mulut ciuman rasanya seperti apa, geli. Begitu juga laki-laki, saya nggak bisa bayangkan. Makanya kan bilang kalian harus bisa. Ya harus bercerai kalau yang begini. Tapi kalau laki sama perempuan, ini yang dikehendaki Tuhan, heteroseksual, ya, bukan homoseksual, heteroseksual, laki-laki dan perempuan. Nah, yang ketiga, ya, seumur hidup, ayatnya yang tadi. Seumur hidup, artinya sampai maut yang hanya boleh memisahkan. Manusia nggak boleh memisahkan, hanya Tuhan melalui maut yang boleh memisahkan hubungan suami istri. Bapak Ibu, tapi kita boleh ketahui juga bahwa sesungguhnya perceraian perpisahan bukan saja ada perpisahan secara hukum, tapi banyak keluarga-keluarga di rumah mereka bersama sesungguhnya mereka sedang bercerai. Betul? Betul? Secara hukum yang berlaku, tidak ada surat cerai yang dikeluarkan, masih tinggal satu rumah, tetapi sudah mengalami perceraian. Kapan itu? Kita nyaman dengan pasangan. Ketika kita patah-patahkan dengan pasangan kita. Ketika kita, ya, tadi sudah tidak tertegur sapa, ya, dengan pasangan kita, kita udah gak gubris lagi, kita udah lihat dia hantu, ada dan tiada, ada tapi tiada, rasanya gak ada, dia ada di situ tapi rasanya gak ada, kita udah lihat dia hantu aja. Itu perceraian Bapak Ibu. Sesungguhnya itu perceraian. Saya disadarkan dengan patah. Tapi itulah ya Bapak Ibu, saya bergumul di hadapan Tuhan. Ya gak apa-apa ya Pak ya, kita ini sebagai sebuah belajar. Kita bilang minggu ini saya sedang diuji. Ketika saya mau bicara ini, saya pun diuji. Dia yang dulu bicara atau aku ya? Aku merasa gak ada apa-apa. Tuhan, Engkau tahu bahwa di dalam hatiku ini tidak ada rasa apa-apa dengan suamiku. Aku tetap mencintai dia, aku mau ngomong, tapi aku mau tunggu dia yang ngomongin aku. Itu perceraian Bapak Ibu. Saya tertegun betul dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ajo. Ya, apakah perceraian itu adalah ketika kita membuat surat cerai kepada pasangan kita? Apakah orang atau suami istri yang diam-diaman itu bisa disebut perceraian? Saya katakan bisa disebut perceraian. Itu sudah bercerai. Suami istri nggak boleh diam-diaman. Tersiksa Bapak Ibu, betul ya Pak? Yang pernah diam-diaman dengan pasangannya itu tersiksa Bapak Ibu. Coba kita satu rumah, apalagi rumah kami kecil, iya kan? Mau lewat sini bingung, aduh, ini lewat sini, udah cari jalan lain. Akhirnya kerja kita jadi double, cari jalan lain supaya nggak ketemu dengan dia. Bukan hanya nggak ketemu, nafasnya kalau bisa pun nafasnya jangan kucium. Kan susah Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ya kita diam-diam, karena diam-diaman juga itu bentuk lahir dari perceraian. Memang secara hukum moral tidak, secara hukum agama atau apapun tidak, tapi secara moral saya katakan kita sudah bercerai, dan firman Tuhan katakan ini adalah kekejian di mata Tuhan. Nah hari ini yang diam-diaman dengan suaminya, dengan istrinya, bertobatlah. Pak Bapak memberikan sinyal perdamaian, belikan saya keripik, Ma. Nadine udah ngomong, Mama ngomong nggak sama Bapak. Mama ini nggak ada
loh, kalau mama sama bapak nggak ngomong kan nggak hidup rumah ini. Anak menegur saya. Terus kita berapa pergi ke Indomaret, rupanya mama suka apa? Mama kan suka keripik ubi, belikan. Sampai di rumah, mak ini keripik perdamaian. Ketawa di dalam keripik perdamaian. Oh iya, mulai apa ya kan? Gimana ya? Aku yang datangin atau dia belum datangin aku, gimana ini ya? Itu tunggu kehadirannya untuk bilang, mah ayo kita damai gitu ya. Enggak juga datang kata-kata itu. Lalu yang hari apa ya, Jumat atau kemarin, buat mie, saya udah kepengen kali aku mau makan mie. Rupanya Tuhan jawab melalui suami, dibuatkan mie goreng Indomie banyak lagi. Ini makan, waduh, tapi masih juga egonya tinggi. Nggak mau, dia belum ngomong. Dia belum ngomong. Gelisah, bolak-balik dari tempat tidur ke kamar mandi. Kamu pun begitu, kayaknya dia mau ngomong, tapi kenapa dia nggak ngomong? Saya tunggu sampai ngomong, gitu. Jadi nggak ngomong-ngomong. Tapi saya bergumul di dalam hati saya persiapkan khotbah Bapak Ibu. Saya ulang-ulangi khotbah saya ini dalam arti saya mau jadikan ini hidup dalam diri saya. Tadi malam ya Pak ya, mulai saya ajak ngomong, walaupun sedikit-sedikit. Udah minum obat? Udah, oke. Tidur lagi, gelisah lagi. Mana nanyanya? Ngomongnya apa lagi ya? Bapak pun diam saja, tapi dilihat-lihatnya. Saya tahu dilihat-lihatnya saya kan. Nanti nggak mau ngomong. Pagi Tuhan, saya mau sampaikan ini. Saya berdosa besar. Kalau saya nggak mau, nggak bisa lakukan firman Tuhan. Saya bangun, saya udah lihat dia saya juga, udah ngomong-ngomong. Udahlah, saya yang akan. Bapak sebenarnya sudah bicara, tapi melalui perbuatan, melalui kata, tapi melalui perbuatan. Tapi saya harus melalui perbuatan. Tadi pagi saya pegang tangannya. Pak, cium saya dong. Iya. Lalu terjadilah romantisme di antara kami. Bincang-bincang sempat nada tinggi lagi, tapi nada lagi, maafkan saya ya kita saling memaafkan. Bapak Ibu, perkelahian, konflik itu biasa terjadi. Tapi sebagai orang yang mengenal Tuhan, mari kita dewasa menyikapi konflik yang ada. Itu biasa. Apa yang akan kita lakukan untuk menghindari perceraian terjadi? Saya akan bacakan secara singkat saja apa yang saya siapkan. Yang pertama, Bapak Ibu, bentuk rumah tangga Anda sendiri. Ya, dikatakan dalam firman Tuhan Kejadian 2:24, tapi juga di kitab Matius juga disampaikan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, Bapak Ibu, supaya perceraian tidak terjadi di antara kita harus lihat apa yang sering membuat konflik terjadi di antara kita. Nah, Bapak Ibu, saya melihat hal ini, ya, bentuk rumah tangga Anda sendiri. Nah, kadang-kala masalah terjadi bukan saja karena masalah intern kita, tapi ada faktor-faktor orang ketiga di tengah-tengah kehidupan kita. Itu bisa datang dari keluarga kita. Makanya orang yang siap untuk menikah, dia harus sejatinya juga mempersiapkan ya rumah tangganya sendiri. Maksudnya apa? Jangan betah ditinggal di pondok mertua indah. Oh, enak ini, mertuaku kaya, rumahnya udah ada. Mumpung rumahnya ada, aku gak keluar duit, tinggal di rumah. Nah, Bapak, ini sering terjadi konflik, ya, perkelahian antara kita dan bukan di antara kita, tapi ada orang ketiga, apakah itu mertua ataukah ipar dan lain sebagainya. Maka ketika kita mau menikah, pertimbangkan hal ini. Kita bentuk keluarga dan rumah tangga kita sendiri, jangan sampai kita mengundang konflik. Konflik biasanya datang juga dari orang-orang di sekitar kita. Ya, berapa banyak kita melihat ya mertua dan menantu berkelahi. Hela dan mertua juga berkelahi. Ada selisih paham dan ini bisa mengakibatkan hubungan di antara kita yang tadinya nggak ada masalah, kitanya nggak ada masalah, tapi ada orang lain yang ada di rumah itu masalah dengan kita dan ini bisa berakibat perceraian. Nah, yang kedua, pertahankan kemesraan semasa pacaran dulu. Ya, itu harus kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Ya, kemesraan itu nggak boleh ya berhenti sampai kita
selesai di masa pacaran. Seterusnya, saya pernah bilang tuh di ibu-ibu home base gitu ya, suami istri itu kadang-kala tuh harus bisa ambil waktu jeda, berdua saja tanpa ada anak-anak. Supaya apa? Cinta yang mula-mula hadir di antara kita itu tetap terus bersemi. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Suaminya memuji dia. Perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada. Terus bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya? Ya, 1 Korintus 7 ayat 3-4. Hendaklah kamu saling mengasihi dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, ini adalah satu bentuk ya Bapak Ibu, kita mempertahankan pernikahan kita dengan membangun kemesraan, kasih mengasihi, hormat menghormati, ya, saling memberi. Sekali-kali ya suami kasih dong, jangan waktu pacaran aja dikasih boneka, waktu ulang tahun dibelikan boneka. Tapi udah menikah, jangankan boneka, lipstik aja nggak pernah dibeli. Murah ya lipstik ya, ada kok yang harganya 5.000 ada, yang sebentar dipasang ntar lagi udah terhapus. Nggak apa-apa, yang penting sudah terlihat bentuknya, bentuk perhatian. Nah, itu Bapak Ibu, itu berharga sekali. Itu berharga sekali. Percayalah Bapak Ibu, wanita itu paling senang diberi, apalagi kalau diberi emas. Iya, senang. Jadi ciumnya kita berulang kali. Saya merasa, ya, saya kalau diberi itu berbunga-bunga hati saya. Betul ya? Kemarin Ibu Lucy diberi uang, banyak dikasih. Iya Pak, karena dikasih uang ini enggak loh Kak, katanya enggak loh Bu, 500 pun aku dikasih, aku senyum, gak ketawa, kemarin ketawanya lebar sekali, bahaya. Iya Kak, ya kan, perempuan itu senang. Jadi Bapak Ibu sekali-sekali senangkan hati istri. Ya Pak, pengen iya Bu, siap ya, iya Bu. Iya. Terus, jadi juga jangan gini, istrinya aja yang mau terus saja disenang-senangkan. Iya, sekali-sekali suaminya pun disenangkan. Apa yang membuat suami kita senang? Ya, buatlah. Amin. Amin. Ya. Terus yang ketiga, ingatlah bahwa Tuhan yang mempersatukan kita dalam pernikahan, bukan Anda, bukan kita, dan juga bukan karena orang lain yang menjodohkan kita. Bapak Ibu, ingat baik-baik, kalau kita sampai menikah dengan pasangan kita sekarang, itu bukan karena aku yang suka sama dia, aku yang nembak dia, enggak. Tapi Tuhan bekerja di dalam hati kita, dan pada saat yang tepat Tuhan mempertemukan dan mendatangkan dia di hadapan kita. Tuhan Bapak Ibu yang menjodohkan kita itu Tuhan. Mungkin kita gak menyadari, tapi Bapak Ibu, segala gerak saya ke kanan ini karena Tuhan, saya ke kiri ini karena Tuhan. Jadi kalau sampai kita dipertemukan dengan pasangan kita yang sekarang, ini jodoh dari Tuhan, tapi Tuhan ya bekerja sama dengan kita bekerja sama dengan Tuhan, mengikuti suara Tuhan, sehingga terjadilah pertemuan itu. Dan pernikahan itu adalah inisiatif dari Allah, dan jodoh pasangan yang ada di depanku itu adalah prakarsa Allah. Dia yang mempertemukan. Walaupun kita merasa aku yang tiap hari memikirkan dia, aku memvisualisasikan dia menjadi pasangan, aku yang mendatangi dia dan mengatakan I love you, maukah kau menikah dengan aku? Nah, kenapa Tuhan ingin katakan yang mempersatukan? Tidak Bapak Ibu, Tuhan memakai kehendak kita, keinginan kita untuk mewujudkan apa yang Tuhan mau. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena apa yang telah dipersatukan, ingat baik-baik kata, dipersatukan Tuhan, tidak boleh diceraikan. Jadi Allah yang mempersatukan Bapak Ibu dengan suami atau istri Bapak Ibu. Jadi kalau hari-hari ini cinta Bapak Ibu ya hampir lenyap, ingatlah bahwa Tuhan mempersatukan kita. Kalau ada masalah, Tuhan yang telah
Allah mempersatukan kita, itu akan menolong kita. Tidak ada sesuatu pun yang tidak mungkin asal kita mau membuka diri. Ya, Tuhan yang mempersatukan kita akan menolong kita bisa mengatasi masalah-masalah yang terjadi dengan pasangan kita. Jangan putus asa ketika kita terbuka kepada Tuhan. Tuhan, aku sekarang bermasalah dengan suamiku, dengan istriku. Ubah hati pasangan. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan bekerja dan akan memulihkan keadaan kita. Asal kita mau membuka diri. Tapi kalau kita menutup diri, tidak akan terjadi pemulihan apa-apa. Yang keempat, jagalah hati dan pikiran. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Filipi 4 ayat 8, semua yang benar, mulia, adil, suci, manis yang sedang didengar, pikirkanlah semua itu. Nah, Bapak Ibu, ya, jangan masukkan pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang tidak benar ke dalam hati kita, ke dalam pikiran kita. Karena apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi. Kalau kamu memikirkan pasanganmu adalah pasangan yang kurang ajar, maka selamanya dia akan menjadi orang yang kurang ajar. Kalau kamu memikirkan bahwa dia adalah orang yang suka selingkuh, maka itu akan terjadi. Pikirkanlah yang manis, yang sedap, kata Tuhan. Maka itu yang terjadi. Bapak Ibu, tanpa kita sadari, apa yang kita pikirkan itu akan masuk ke alam bawah sadar dan menjadi tindakan. Oleh sebab itu, jangan masukkan pikiran kotor ke dalam pikiran. Lihatlah sosok di depanmu itu sebagai sosok yang luar biasa. Mungkin ini belum saatnya, tapi saya percaya dia akan menjadi orang yang luar biasa. Pikirkan pasanganmu tentang hal lain. Jangan katakan dia tukang selingkuh. Kalau kau katakan dan masukkan pikiran itu akan menjadi tindakan. Apalagi keluar dari mulut dan itu didengar, maka orang yang mendengarkan akan masukkan juga pikiran itu ke dalam pikirannya, masuk ke dalam alam bawah sadarnya, menjadi tindakan. Jadi ingat, kalau ada pasanganmu selingkuh, coba introspeksi, coba pikir-pikir, coba ingat-ingat apakah aku pernah mau menyampaikan kata-kata yang demikian sampai akhir terjadi. Karena kata-kata itu adalah doa. Kata-kata itu adalah doa. Hindari melihat, mengucapkan, membaca, mendengar atau bergaul dengan orang yang membawa kepada ketidaksetiaan. Apa yang membuat diri kita menjadi rusak, hindari. Ya, hindari supaya tidak terjadi masalah yang berakhir kepada perceraian. Itu keempat. 2 poin lagi. Kelima, jangan tidur di malam hari dengan perasaan marah pada pasangan Anda. Nah, ini saya tidak lakukan. Saya sudah gagal. Berapa hari kami tidur dengan membawa rasa amarah yang belum terselesaikan. Kalau mau konflik itu selesai, ya, jangan sampai bawa itu ke malam hari. Jangan sampai terbenam matahari. Jangan sampai terbit lagi matahari, tidak ada perdamaian. Sebisa mungkin usahakan, ya, amarah diselesaikan. Firman Tuhan katakan, jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa, lupakan apa yang telah di belakang. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Tidak ada orang yang perfect, tidak ada orang yang sempurna. Hai kamu istri, sekalipun engkau benar, tapi engkau juga adalah manusia yang tidak sempurna. Hai suami, sekalipun engkau benar, tapi kamu bukanlah manusia yang sempurna. Di dalam kebenaran pasti ada ketidakbenaran tersebut. Begitu juga di dalam kesalahan. Tidak tentunya serta-merta seluruh itu kesalahan, pasti ada kebenaran. Mari Bapak Ibu, kalau kita tahu bahwa kita juga sering salah, mari berikan pengampunan kepada pasangan. Cepatlah untuk berdamai. Jangan contoh saya katakan. Jangan contoh saya menunggu dia. Orang yang dewasa terlihat dari bagaimana dia lekas memberikan pengampunan. Bapak Ibu, itu yang kelima. Dan yang keenam, jadikan Yesus sebagai pusat rumah tangga kita. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah
usaha orang yang membangunnya. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, katakan kalau kita ya tidak bersama dengan Tuhan, maka rumah tangga kita itu akan gampang hancur. Tapi kalau ketika kita ya membangun hubungan rumah tangga kita di dalam Tuhan, saya percaya pondasi kita akan kuat, pernikahan kita akan kuat. Sekeras apapun goncangan yang terjadi, kita tidak gampang bilang, ceraikan aku, pulangkan aku sama orang tuaku, pulangkan aku kepada ayah dan ibu. Jauh kata-kata itu dari mulut kita. Karena perceraian adalah kekejian, perceraian adalah dosa di mata. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini untuk firman-Mu yang Kau sampaikan. Tolong kami supaya kami dapat menghidupinya. Kami tahu kami hidup dengan ego yang telah terkontaminasi dengan dosa, di mana kami terkadang tidak mau tunduk kepada apa yang Tuhan mau. Kami membesar-besarkan ego kami, sehingga terkadang masalah yang kecil tidak bisa terselesaikan dengan segera, bahkan berakhir dengan perceraian. Tuhan, tolong kami apabila di antara kami pernah terungkap dari mulut kami kata-kata perceraian, tapi mungkin juga tidak bercerai secara hukum agama, tetapi kami tidak bertegur sapa dengan suami istri kami. Tuhan, ini adalah perceraian dalam bentuk yang lain lagi. Mohon biarlah Engkau Tuhan yang menolong kami pasangan suami istri, sehingga kami dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dalam pernikahan yang Engkau kehendaki dari sejak awalnya. Terima kasih Tuhan. Kalau di antara kami ada yang mengeraskan hati, Engkau Tuhan yang akan melembutkan, karena kasih menutupi segala pelanggaran. Oleh sebab itu, kasih-Mu ya Tuhan yang kami perlukan saat ini untuk memulihkan hubungan di antara kami suami istri. Dan juga Tuhan, hari ini anak-anak telah mendengarkan firman ini, dan biarlah mereka boleh belajar dari ini, dan juga mereka boleh juru damai di tengah-tengah keluarga mereka. Ketika mereka melihat ada ketidakberesan di tengah-tengah keluarga, mereka dapat Tuhan pakai, hadirkan untuk bisa menolong kedua orang tua yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semuanya yang telah mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.